Kembali bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. PDIP mengalami dilema yang dalam, Bung Firdaus ya. Ketika dalam sebuah survei di awal Ganjar dengan suara yang besar, 33% sampai 35%. Tapi di angka aktualnya pas pemilu, jauh dari itu, Bung Firdaus ya. Ini saya kira nih problem-problem di PDIP, pembisik-pembisik gitu ya. Ini yang perlu kita kritisi, dan juga persoalan Pak Prabowo, Pak Jokowi yang pindah gitu ya, dia nggak nggak di posisi Ganjar. Nah, ini menjadikan prank-prank ya, yang kena prank nggak hanya Bu Mega, P3 juga, Perindo juga ya, dia kena semua tuh, kena prank, Hanura, dan itu adalah kaum-kaum yang menjadi korban pranknya Jokowi karena Jokowi berpihak ke Prabowo, dan juga keputusan salah dari pimpinan partai gitu ya, memilih Ganjar. Dan juga mungkin juga tim-tim survei yang juga tidak punya akurasi dalam metodologi, sehingga ini membahayakan sekali dalam pemimpin partai Bu Megawati itu memilih calon presidennya pada waktu itu, Bung Firdaus. Nah, tentunya ini adalah persimpangan jalan untuk PDIP, apakah dia akan gabung dengan Prabowo karena dia punya kisah lama dengan Prabowo ya, kisah lama yang begitu panjang. Jadi ini teman lama yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, atau dia mengambil sikap untuk oposisi. Walaupun sebenarnya ya, tradisi oposisi di Indonesia itu tidak kuat ya, tidak kental gitu ya, sehingga butuh sikap-sikap pragmatis ya, bisa diambil oleh pragmatismenya dari anaknya Bu Mega misalnya ya, Puan Maharani, dia mengambil sikap pragmatis untuk itu, atau dia mengambil sikap kayak Demokrat dulu yang bersifat tidak berpihak, Bu. Dia ya dia tidak memberikan suatu intensi kemanapun gitu ya. Nah, ini saya kira PDIP akan mengambil langkah apa? Walaupun sejarah PDIP pernah menjadi oposisi 10 tahun, Bung Firdaus. Iya, betul. Menarik memang menyimak nanti kira-kira gitu ya, pasca gagal di dalam Pilpres 2024, walaupun masih menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya, apakah nanti akan mengambil posisi menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran, atau malah bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sisi kalkulasi, Bu Meldi, sebenarnya banyak yang jadi perhitungan ya, termasuk nanti dalam penentuan komposisi di parlemen gitu ya. Apakah PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif, walaupun marginnya sangat tipis dengan Golkar, dengan Gerindra misalnya, gitu ya, akan tetap menjadi ketua DPR. Kemudian bagaimana komposisi final dari jumlah anggota, begitu ya, gitu. Karena itu yang akan menentukan posisi tawarnya, gitu. Dan di sisi lain, gitu ya, kalau kita lihat, saya sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan posisi misalnya, kalaupun memang nanti kalau kita lihat PDIP akan menjadi oposisi, gitu. Karena dari sisi harapan publik, karena hampir semua partai sekarang sudah bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran, termasuk partai yang kalah gitu ya, diindikasikan Nasdem masuk ke sana, PKB masuk ke sana, begitu ya, gitu. Termasuk juga mungkin partai-partai yang non parlemen misalnya, mungkin entah itu Perindo atau yang lain, P3 ya, P3 pasti akan mengambil posisi bergabung dengan pemerintah gitu ya, karena dari sisi kekuatan politik di parlemen tidak ada, maka mau tidak mau ya bergabung saja dengan pemerintahan begitu ya, sambil meningkatkan diri begitu. Maka tinggal otomatis hanya PDIP dan mungkin PKS begitu. Dan kalau kita lihat dari DNA-nya, PDIP saya pikir punya spirit pernah menjadi oposisi begitu ya. Tapi kita tidak tahu apa dibalik pertimbangan-pertimbangan pragmatis gitu ya. Tapi kalau kita menjadikan kepentingan publik membangun budaya demokrasi yang sehat, kita berharap bahwa PDIP gitu ya, apapun nanti proses di MK gitu ya, dalam sengketa Pilpres gitu ya, mereka juga sudah menyiapkan dirinya sebagai oposisi. Paling tidak gitu ya, bahkan kalau posisinya hanya satu atau dua partai gitu, atau sedikit partai, itu akan jauh lebih bisa dinilai publik dibandingkan berkoalisi bergabung dengan pemerintah begitu. Artinya apa? Maka jadilah oposisi yang cerdas, oposisi yang memperjuangkan kepentingan rakyat begitu, menjadi penyimbang pemerintahan gitu. Dan mestinya ini diamini oleh pimpinan-pimpinan baik itu PDIP ataupun PKS nanti, Bu Meldi ya gitu. Walaupun sekali lagi kita belum tahu sampai saat ini kira-kira sikap dari Ketua Umum Sang Ibu Megawati kira-kira akan membawa arah kemana PDIP. Tapi saya menduga gitu ya, sikap ini tidak lepas dari sekuen misalnya. Satu, mungkin nanti dalam skema bagaimana sengketa pemilu di MK berjalan. Setelah itu mungkin nanti bagaimana dalam skenario dalam hak angket di DPR begitu ya, baru nanti diputuskan apakah akan menjadi oposisi atau tidak.
Atau kalau kita lihat misalnya, sejauh apa sudah terjadi pendekatan-pendekatan atau lobby-lobby begitu ya. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo sudah mengatakan gitu ya, akan merangkul semua menjadi bagian dari pemerintahan. Semua adalah kawan begitu ya. Betul, dalam sisi budaya misalnya kepatutan demokrasi gitu ya, dalam stabilitas itu baik. Tapi dalam sisi demokrasi dan akuntabilitas itu sama sekali tidak baik, Bung Meldi begitu. Jadi itu dilema untuk PDIP kalau kita bicara antara oposisi dan tidak, Bung Meldi. Ya, ini kolam politiknya masih keruh, Bung Firdaus. Buih-buihnya masih banyak ya. Jadi Bu Megawati nunggu nih sampai buihnya hilang, lumpur-lumpurnya nggak kelihatan. Kemudian makhluk politik ini, ikan-ikan politiknya kelihatan, Bung Firdaus. Baru keputusan diambil. Tapi sejauh apa yang terjadi di Indonesia tentang oposisi ini kan, sebenarnya oposisi yang dulu pernah dilakukan di zamannya SBY oleh PDIP sebenarnya tidak optimal juga ya kalau kita perhatikan, tidak terlalu strong, tidak kuat dia sebagai oposisi karena dia bukan suara yang mayoritas di parlemen. Kemudian kawan seiring sejalannya suka pindah-pindah, Bung Firdaus ya. Ini juga Ya, menjadi dilema gitu. Akhirnya memang kekuatan waktu itu SBY sebagai presiden sangat kuat dengan mayoritas. Jadi sebuah presidensial yang kuat, mayoritas di parlemen dan juga punya kekuatan dalam mengambil keputusan-keputusan politik ya di pemerintahan. Walaupun kalau kita hitung di awal sebenarnya ya di parlemen ya waktu itu Demokrat dan SBY-nya tidak terlalu kuat, tapi kan selalu ada partai-partai politik seiring sejalan yang pindah, Bung Firdaus. Ini yang menjadi budaya politik di Indonesia. Nah, sesuatu yang bisa mengkritik urusan ini adalah civil society. Jadi kembali ke kita civil society harus diperkuat lagi, Bung Firdaus, sehingga bangsa ini silahkan dinamikanya tetap di partai politik, tapi civil society jangan masuk di pemerintahan, dia tetap memberikan kritik secara independen di luar, Bung Firdaus. iya betul. Ya, kalau kita tidak berharap banyak dari partai politik yang menjadi oposisi, Bu Meldi, ya mungkin salah satunya yang tersisa adalah masyarakat civil society gitu. Tetapi kalau kita lihat juga salah satu kelemahan atau keterbatasan ya masyarakat sipil saat ini, pertama kita tidak memiliki figur representasi dari masyarakat sipil yang cukup baik misalnya untuk masing-masing isu atau sektor begitu ya, kita relatif sudah tergerus. Mungkin ada dalam 10 tahun terakhir yang lalu, tapi itu juga sudah terserap dalam pemerintah dan hilang begitu ya, gitu. Baik dari sisi hukum, demokratisasi, anti korupsi, tata kelola, kan sudah terserap dalam pemerintahan gitu ya, dan kemudian mereka gagal begitu. Dan sekarang kita hanya sisa-sisa yang tersisa, tidak banyak begitu ya, gitu. Jadi kalau kita katakan seberapa efektif pengaruh masyarakat sipil atau kekuatannya, saya mengatakan tidak terlalu banyak gitu. Relatif lebih lemah dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu begitu. Maka memang mau tidak mau begitu ya, kalau kita ingin kuat sistem kontrolnya, aspirasi publik tetap berjalan gitu ya, maka harus ada dua paling tidak, dari sisi partai politiknya yang menyalurkan suara tersebut sebagai bagian dari representasi oposisi gitu ya. Kemudian juga terjadi konsolidasi dari masyarakat sipilnya begitu untuk isu-isu beragam dari demokratisasi, anti korupsi, penegakan hukum, pluralisme dan seterusnya begitu. Jadi apa yang terjadi di luar parlemen itu bersambut di dalam parlemen. Tidak bisa hanya satu pihak saja begitu. Nah, pertanyaan kita, kira-kira siapa akan menjadi jembatan kita nanti di parlemen? Gitu ya, di dalam partai politiknya atau di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Apakah partai A, partai B, partai C begitu. Dalam perhitungan pragmatis yang tersisa itu hanya mungkin PDIP, PKS dan mungkin saya tidak tahu yang lain gitu. Paling tidak dua itu begitu. Dan walaupun kalau kita lihat dari sisi suaranya gitu ya, itu tidak sampai 25% dari sisi pemilih ya, walaupun nanti kursinya saya belum tahu berapa begitu ya, itu relatif kecil begitu. Tetapi kalau itu bisa dikelola dengan baik begitu, ditambah dengan kekuatan pers yang independen yang masih tetap bersuara kritis gitu ya, maka akan ada semacam perlawanan-perlawanan menjadi glory atau menjadi apa ya gitu ya, menjadi ikon-ikon di dalam sistem demokrasi kita, Bung Meldi begitu. Dan saya pikir itu akan bisa menjadi satu benefit, manfaat untuk membangun misalnya dalam konteks tidak saya dalam sisi demokrasi, tetapi juga membangun sistem perimbangan yang lebih sehat, lebih kuat begitu. Nah, maukah PDIP atau PKS mengambil posisi itu? Itu yang masih menjadi pertanyaan kita. Jangan-jangan kepentingan pragmatis lebih kuat dibandingkan misalnya membangun spirit demokrasi, membangun mekanisme check and balance, Bung Meldi. Ini ada tiga sebenarnya ya kalau kita lihat
sebagai apa yang signifikan di negara ini ya. Satu, presiden sendiri sebagai individu atau seorang yang karismatik, orang yang punya leadership ya. Yang kedua adalah partai-partai politik ya dengan segala dinamikanya. Dan terakhir adalah civil society dengan masyarakat, dengan mahasiswa segala macam ya yang ikut di situ. Tetapi kan kuncinya di eksekusi, di eksekutifnya. Kalau presidennya betul-betul mempunyai sebuah komitmen yang tinggi, Bung Firdaus, ini semua naik semua nih. Kecuali republik ini kembali lagi menjadi republik bansos ya, di pas pemilu ada bansos gitu ya. Tapi kalau republik ini mengandalkan prestasi-prestasi yang luar biasa karena leadership presidennya, terutama di Prabowo, ini tentunya ini menjadi angin baru ya. Jadi republik kita tidak lagi transaksional seperti yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu, tapi republik kita menjadi sebuah republik yang ingin merealisasikan cita-cita proklamasinya, kesejahteraan, pendidikan, keadilan, sehingga ini republik ini menjadi bergerak ke depan dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan-kekuatan partai politik hanya diakomodir di secondary saja, tapi yang primary tetap ini adalah keinginan Presiden Prabowo untuk merubah bangsanya, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita berharap pada figur pemimpin. Nah, pertanyaannya, kalau kita coba merefleksikan kepada diri masing-masing ya, apakah kita bisa berharap kalau kita berkaca dari pengalaman termasuk sampai hari ini, seorang figur Presiden Prabowo Subianto akan banyak membangun basis komunikasi yang berdasarkan bottom up, lebih demokratis. Saya tidak cukup yakin, gitu ya. Prabowo dengan latar belakangnya, mekanismenya lebih akan memunculkan top down, kemudian mekanisme komando, begitu. Dan kalau semua sudah bergabung dalam rapat bagian dari Prabowo Gibran, bagian dari koalisi Prabowo, begitu ya, gitu. Maka kita tidak akan menemukan perimbangan itu. Maka mau tidak mau, kita dari awal sudah mendesain harus ada barisan-barisan oposisi di sana, baik di parlemen ataupun di masyarakat sipil, begitu. Karena apa? Karena kita akan menghadapi calon presiden atau presiden terpilih nanti, begitu, yang memiliki track record yang notabene agak keras, Bung Meldi, gitu. Saya sih melihatnya secara apa adanya, begitu ya. Gitu. Jadi tidak akan mungkin misalnya dengan situasi perkembangan yang begini, gitu ya, dengan situasi perkembangan zaman, tuntutan generasi muda dan segala macam, begitu ya, kita akan menemukan suatu basis apa namanya penjaringan aspirasi, kemudian inovasi, begitu ya, yang begitu memberikan semacam kebebasan yang begitu luas misalnya, gitu. Karena kalau kita lihat ya, buktinya apa? Kita bisa lihat dalam partai sendiri misalnya. Partai tidak lebih dari misalnya bagian dari keluarga, ya walaupun di banyak partai, termasuk di PDIP, begitu, termasuk di Demokrat, begitu ya, gitu. Tapi dominasi seorang Prabowo dalam Gerindra misalnya, apakah ini juga akan dibawa dalam pemerintahan misalnya? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Gitu ya. Sambil kita berspekulasi untuk itu, maka mau tidak mau yang kita siapkan oposisi masyarakat sipilnya, partai politik oposisinya, anggota DPR oposisinya, begitu ya, menjadi penyeimbang, gitu ya. Ya, syukur-syukur terjadi perubahan dalam kedewasaan dan kenegarawanan seorang presiden dan wakil presiden misalnya. Itu suatu nilai lebih. Tapi kalau tidak, gitu ya, maka kita bisa jadi yang disebut sebagai republik bansos, gitu ya. Kemudian kemakin dekat kepada misalnya bagian dari pemerintahan yang semakin ketat misalnya, bisa jadi menjadi kenyataan, Bung Medi. Ini yang sebenarnya menjadi pertaruhan kita di dalam sistem demokrasi untuk 5 tahun ke depan. Ditambah misalnya, gitu ya, indikasi-indikasi saya tidak tahu, gitu ya, perkulindanan dengan inisiatif atau juga keinginan misalnya kelompok atau keluarga Pak Jokowi misalnya, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Jadi sekali lagi memang ya, oposisi menjadi sangat penting dan perlu untuk demokrasi Indonesia, tidak hanya dalam konteks perimbangan politik, tapi untuk menjamin, untuk memastikan bahwa cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas, gitu ya, Indonesia bagian dari negara negara maju dalam ulang tahun ke-100-nya atau 20 tahun lagi itu bisa direalisasikan dan bisa dikejar, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.